Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mensucikan bejana salah seorang di antara kamu apabila dijilat oleh anjing, maka caranya adalah dengan membasuhnya 7 kali, dan pertama kalinya dicampur dengan turab, dicampur dengan tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi lafzin lahu, dan dalam lafaz yang lain, dan hendaklah ia membuang air yang ada di dalam bejana itu. Walid Tirmidzi, dan dalam sanadnya Imam At-Tirmidzi, ukhrahunna, salah satu dari 7 itu, au ulahunna, atau yang pertama dari yang 7 itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengkaji fikih, maka ada pembahasan tentang najis. Ada namanya najis ringan, ada namanya najis sedang, dan ada namanya najis berat. Dan cara mensucikan najis-najis ini berbeda. Misalnya najis ringan, maka disucikanlah ia cukup dengan percikan saja, yaitu air kencing anak bayi laki-laki yang belum memakan atau meminum apapun kecuali ASI dari ibunya. Maka air kencing dari anak laki-laki itu dia dihitung najis, tetapi najisnya ringan, membersihkannya cukup dipercikkan air. Tapi kalau air kencing anak perempuan, maka itu tidak dihukumi ringan, tapi di pertengahan. Maka cara membersihkannya yaitu dengan mengalirkan air. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada umatnya cara membersihkan najis yang terkena jilatan anjing. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terkait dengan anjing ini, ulama madhab itu berbeda pendapat tentang kenajisan dari anjing. Itu berbeda pendapat tentang kenajisan dari anjing. Yang pertama adalah madhab Hanafi. Ini madhab yang paling tua. Madhab Hanafi meyakini bahwa yang najis dari anjing itu adalah jilatannya saja, jilatannya saja, karena itulah bagian yang basah dari anjing itu. Sedangkan madhab Maliki mengatakan bahwa anjing itu tidak najis. Madhab Maliki mengatakan bahwa anjing itu tidak najis. Adapun madhab Asy-Syafi'i dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal, inilah yang banyak kita ikuti di Indonesia, bahwasanya anjing itu najis keseluruhannya. Keseluruhannya itu najis. Tidak hanya terbatas pada jilatan atau lidahnya saja, tapi kesemuanya dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya itu semuanya adalah najis. Bayangkanlah Bapak dan Ibu, satu permasalahan ini saja dalam kitab fikih itu sudah ada 3 pendapat. Ada yang menyatakan yang najis itu hanya lidahnya saja, ada yang mengatakan najis itu adalah keseluruhannya, bahkan ada pula yang mengatakan bahwa anjing itu sama sekali tidak najis. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang kita baca tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu
mensucikan bejana salah seorang kalian yang dijilat oleh anjing. Di sini permasalahannya nanti Bapak dan Ibu. Inilah yang menjadi dasar dalam mazhab Hanafi, bahwasanya yang menjadi najis itu adalah jilatannya saja, lidahnya, air liurnya. Sedangkan mazhab Maliki memandang bahwa ini tidak menjadi dalil akan kenajisan mulutnya itu. Sedangkan mazhab Syafi'i bahwasanya ketika disebutkan di sini lidahnya yang menjilati bejana itu, maka itu bukan batasan yang najisnya, akan tetapi semuanya itu menunjukkan pada anjingnya keseluruhan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi cara mensucikannya adalah dengan membasuh 7 kali. Membasuh 7 kali artinya kalau kita dalam kajian fikih, membasuh itu tentunya adalah dengan air yang suci dan mensucikan, yang sudah kita bahas sebelumnya. Ulahun nabit turab, maka yang pertama kali itu airnya dicampur dengan tanah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu kitab yang mensyarah kitab Bulughul Maram ini, namanya kitab Ibanatul Ahkam. Di sana pensyarahnya menyebutkan hadis ini adalah salah satu hadis yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena penelitian baru itu menemukan bahwa pada jilatan anjing itu terdapat bakteri yang tidak akan bisa mati kecuali dengan tanah. Yang tidak akan mati kecuali dengan tanah. Dan ini sudah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu. Maka inilah menunjukkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mukjizat-mukjizat yang dulu disampaikan Nabi yang saat ini pun bisa disaksikan atau diketahui oleh manusia. Contohnya ada seorang ulama namanya Zaghlun Najjar. Beliau menceritakan pernah satu hari orang yang di Eropa sana, mahasiswa, itu membaca Al-Quran, wansyaqqatil qamar, dan bulan telah terbelah. Jadi salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW adalah membelah bulan. Dan adalah satu penemuan bahwa terlihat di tengah-tengah bulan itu ada lekukan yang menunjukkan bahwa bulan itu memang pernah terbelah. Maka gara-gara itu pun dia masuk ke dalam Islam. Maka begitu juga sama dengan ketika Rasul mengatakan idza waqa'adz dzubabu fi ina'i hadikum, apabila masuklah lalat ke salah satu dari bejana kalian, hendaklah dia mencelupkannya, karena ketika jatuh ia jatuh dia dengan sayap kirinya, di sayap kirinya itu ada racun, dan ketika kita celupkan di sayap kanannya itu ada penawarnya. Maka diteliti saat ini, ternyata memang di sayap kiri lalat itu ada racun dan di sayap kanannya ada penawarnya. Itulah semakin yakinlah banyak orang-orang yang yakin tentang Nabi Muhammad SAW meskipun beliau sudah meninggal dunia. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitakan sejak 14 abad yang lalu bahwasanya siapa yang kena jilatan anjing itu, maka hendaklah dia membasuhnya dengan air dan dengan tanah. Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kebenaran apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ada lagi sebuah kisah Bapak dan Ibu, anjing, babi. Apa alasan pengharaman babi? Banyak orang menggalinya. Oh, babi itu ada di dalam cacing pita lah, entah apa dan lain sebagainya.
Sampai ada ulama dari Al-Azhar, dia ditanya oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa sana, Syekh, kata mereka, andai kita menemukan zat yang bisa membasmi penyakit-penyakit atau cacing pita yang ada di dalam diri babi itu, apakah babi itu menjadi halal? Apakah babi itu menjadi halal? Syekh itu pun terdiam, tak bisa menjawabnya saat itu. Apa kata beliau? Besok aku jawab, kata. Besok aku jawab. Malamnya beliau dapat ilham. Besoknya dia mengajak orang-orang ilmuwan untuk ke kandang babi. Mana di sini babi yang sepasang, sudah lama sepasang. Dicarilah yang sekandang berdua, yang jantan betina, yang istrinya suami istri lah. Dimasukkanlah babi yang baru, yang tak pernah masuk ke kandang itu. Ternyata, mohon maaf Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, babi jantan yang lama itu membantu babi jantan yang baru untuk menggauli babi betina. Maka apa kata Syekh itu? Inilah kenapa Islam mengharamkan babi. Karena ditakutkan dengan mengkonsumsi babi, maka sifat babi itu akan muncul dalam diri manusia. Kalau kita di Indonesia paling banyak makan ayam, makanya mungkin sifat manusia ini banyak matok-matok di Indonesia. Jadi sifat babi itu yang ini. Jadi bukan karena cacingnya, penyakitnya saja. Maka itu yang harus kita yakini dari agama Islam yang kita diperintahkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka ada satu pertanyaan begini. Ustaz, bisakah tanah itu kita ganti dengan sabun? Bisakah tanah itu kita ganti dengan sabun? Nah, jadi kalau kita melihat dalam mazhab Syafi'i itu tak boleh, karena membersihkan jilatan anjing itu dengan tanah sifatnya ta'abbudi. Tapi dalam mazhab Hanafi, andai memang ada selain tanah yang bisa menghilangkan zatnya itu seperti sabun dan lain sebagainya, sah-sah saja. Karena mereka menganggap bahwasanya ini yang penting adalah izalatun najasah, maka mereka ta'akkulikan, mereka akalkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu masih ulamanya sepakat bahwasanya itu memang harus menggunakan tanah itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, cara membersihkannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan 7 basuhan. Dan 1 basuhan itu hendaklah dicampur dengan tanah. Jadi 1 basuhan dicampur dengan tanah. Kapan basuhannya itu? Dalam satu hadis disebutkan di salah 1/7 itu. Di salah 1/7 itulah dicampur dengan tanah. Boleh air yang pertama, boleh air yang kedua, boleh air yang ketiga, boleh air yang keempat, boleh air yang kelima, boleh air yang keenam, boleh air yang ketujuh. Tapi kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, afdalnya adalah dia di basuhan sebelum terakhir. Di basuhan sebelum terakhir. Nah, kenapa di basuhan sebelum terakhir? Agar ketika 7 basuhan selesai. Bayangkan kalau tanahnya itu di air yang ke-7, berarti setelah itu butuh air untuk bersihkan lagi. Nah, jadi sederhananya kalau kita kena jilatan anjing itu, kita lah atau bejana kita, maka kita ambillah 7 air, maka 1 kita campurlah dengan tanah. Nah, 1 kita campur dengan tanah, kemudian kita siramkanlah dengan air bercampur tanah itulah pakaian atau badan atau bejana yang kena jilatan anjing itu. Barulah kemudian setelah itu kita basuh dengan 6 basuhan lagi. Nah, kalau kita melihat pada hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah sebagaimana yang diterapkan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Membasuh 7 ini, 7 basuhan.
Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, membasuh sampai 7 kali itu adalah kesempurnaan. Artinya kalau kesempurnaan, basuhan itu boleh tidak sampai 7 kali. Maka dalam mazhab Hanafi boleh 3 kali dibasuh, boleh 5 kali dibasuh, dan sempurnanya itu adalah 7 kali basuhan. Itu dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana yang kita baca di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka anjing ini adalah hewan yang najis, khususnya dalam mazhab Syafi'i untuk keseluruhannya, bukan hanya pada jilatan atau lidahnya saja. Kemudian hadis yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam kitab ini hadis yang ke-9. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam